Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Bu Yuli. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengestimasi cash flow dan menganalisa resiko. Jika di pertemuan lalu kita sudah belajar mengenai capital budgeting decision, di mana membahas mengenai eh, tools-tools apa saja yang dapat kita gunakan dalam memutuskan suatu apakah kita akan menerima atau menolak suatu project, yaitu dengan NPV, IRR, dan MIR. Saat ini kita akan belajar bagaimana cara mengestimasi cash flow-nya, gitu ya, dan menganalisa resikonya. Sebelum kita belajar cara mengestimasinya, yang pertama yang harus teman-teman ingat adalah mengenai free cash flow. Nah, di sini rumus dari free cash flow adalah EBIT 1 minus T ditambah dengan depreciation and amortization. Di sini EBIT 1 minus T itu biasa disebut sebagai NOPAT atau Net Operating Profit After Tax. Kemudian ditambah dengan depreciation and amortization expense karena expense ini merupakan expense yang sebetulnya tidak mempengaruhi cash flow. Makanya perlu kita tambahkan ke earnings. Kemudian dikurangi dengan capital expenditure plus perubahan net operating working capital. Ya, capital expenditure berarti adanya pembelian terhadap aset jangka panjang, kemudian ditambah net operating working capital. Net operating working capital di sini rumusnya adalah current asset dikurangi current liabilities. Nah, di sini jika ada perubahan maka tercermin adanya pertambahan pada working capital. Perlu teman-teman ingat bahwa di sini current asset itu tidak mengikutkan marketable securities, kemudian ini ya, untuk current operating assets tidak exclude marketable securities dan current operating liabilities exclude notes payable, gitu ya. Jadi jika teman-teman lihat di sini, untuk bracket yang pertama, EBIT ditambah dengan depreciation, ini adalah mencerminkan cash yang digenerate oleh perusahaan dari operating activities. Dikurangi dengan bracket yang kedua, ini mencerminkan cash yang digunakan oleh perusahaan untuk berinvestasi ke capital asset. Ya. Jadi free cash flow di sini sama dengan kas yang tersedia dikurangi dengan capital expenditure yang dilakukan oleh perusahaan. Biasanya jika perusahaan sudah selesai dengan proyeknya, maka perusahaan akan menjual equipment yang terkait dengan proyek tersebut. Nah, equipment tersebut memiliki salvage value. Bagaimana perhitungan salvage value? Di sini perhitungannya adalah dengan depresiasi. Kemudian biasanya jika aset tersebut dijual, maka atas penjualan tersebut akan dikenakan pajak, gitu ya. Di sini rumusnya adalah tax rate dikalikan dengan salvage value dikurangi dengan book value di tahun tersebut. Jadi misalkan contoh, ada suatu equipment di tahun keempat, year 4, di mana ini adalah tahun terakhir dari suatu proyek tersebut. Kemudian book value di year keempat, aset tersebut adalah 100, dan salvage value-nya adalah katakan 120, begini ya. Nah, rumusnya di sini katakan tax rate-nya 40%, maka rumusnya 40% dikali dengan salvage value 120
dikurangi dengan 100. Nah, berarti 40% dikalikan dengan $20. Nanti akan ketemu tax paid on salvage asset. Begitu ya caranya. Kemudian isu yang kedua, teman-teman, yaitu timing of cash flow. Di sini, untuk analisa capital budgeting seharusnya dilakukan pada saat cash flow tersebut terjadi. Nah, tetapi jika kita melakukan analisa terhadap cash flow setiap hari, maka hal tersebut akan memakan cost yang banyak, begitu ya. Jadi di sini lebih baik kita melakukan estimasi terhadap cash flow secara per tahun, karena analisa ini juga akan lebih juga akurat, tetapi juga tidak akan memakan cost yang tinggi. Nah, di sini asumsinya adalah seluruh cash flow terjadi pada akhir tahun, gitu ya. Tetapi jika memang ada cash flow yang highly predictable akan diterima di periode tertentu, maka kita akan mengasumsikan bahwa cash flow tersebut bisa terjadi pada pertengahan tahun atau secara quarterly atau secara bulanan, gitu ya. Kemudian isu selanjutnya yaitu mengenai incremental cash flow. Incremental cash flow merupakan cash flow yang terjadi jika dan hanya jika kita menerima proyek tersebut. Jadi kalau kita menerima proyek tersebut, pasti akan ada perubahan cash flow. Jadi incremental cash flow di sini rumusnya adalah perbedaan antara jika kita tidak menerima suatu proyek tersebut dikurangi dengan pada saat kita menerima proyek tersebut, gitu. Nah, istilah yang keempat yaitu replacement project. Apa ini replacement project? Nah, di sini teman-teman harus bisa membedakan antara expansion project dengan replacement project. Kalau expansion project, maka perusahaan tersebut sedang membuat project yang baru. Misal, kita membuat suatu toko yang baru, suatu toko seperti kafe yang baru, tapi berbeda dengan replacement project. Kalau replacement project berarti project tersebut berkenaan dengan di mana perusahaan tersebut mereplace atau mengganti aset yang sudah ada. Biasanya aset tersebut sudah obsolete atau sudah out of date ya, jadi harus diganti. Katakan mesin. Dengan mengganti mesin tersebut, maka kita bisa mengurangi biaya maintenance-nya, bisa mengurangi biaya listriknya, dan bisa menambah produktivitas dari perusahaan. Nah, itu adalah contoh dari replacement project. Contoh di sini adalah dengan pembelian suatu truk. For example, suppose Home Depot is considering replacing some of its delivery trucks. Jadi di sini mereplace delivery trucks. The benefit will be lower fuel and maintenance expense. Jadi akan menghemat dari sisi bahan bakar dan beban maintenance-nya. And the shiny trucks also might improve the company image and reduce pollutions. Nah, dengan melakukan replacement ini, maka di sini fuel bill-nya akan lebih efisien, yaitu $10.000 per tahun versus $50.000 untuk old truck. Jadi di sini ada penghematan sebesar $5.000, di mana $5.000 ini mencerminkan incremental cash flow that would be used in the replacement analysis, gitu ya. Jadi $5.000 ini mencerminkan replacement saving, incremental cash flow. Kemudian yang kelima
yaitu sunk cost. Apa sih sunk cost? Saya yakin teman-teman sudah dengar mengenai sunk cost ini ya. Sunk cost ini merupakan a cash outlay that has already been incurred and that cannot be recovered regardless of whether the project is accepted or rejected. Jadi biaya yang harus kita keluarkan sebelum proyek tersebut dilaksanakan, atau bahkan meskipun melaksanakan atau tidak melaksanakan proyek tersebut, maka sunk cost ini akan tetap keluar. Contoh yang paling sering adalah investigating cost atau biaya penelitian, gitu ya. Di sini contoh ilustrasinya adalah suppose Home Depot spend 2 million to investigate a potential new store. Nah, ini untuk biaya investigasi. Untuk mengkaji potensial dari toko baru yang akan dibangun, kemudian berkaitan dengan izin-izinnya juga. Nah, hal ini terjadi sebelum proyek tersebut dilaksanakan. In case hasil dari investigasi tersebut sesuai dengan yang diharapkan, maka proyek tersebut akan dilaksanakan. Tetapi jika investigasi yang dilakukan ternyata hasilnya tidak sesuai yang diekspektasikan, maka kemungkinan proyek tersebut untuk pembangunan new store ini tidak akan berlanjut. Nah, berlanjut atau tidak berlanjut proyek tersebut, di sini Home Depot tetap akan mengeluarkan uang 2 juta dolar. Nah, inilah ciri-ciri dari sunk cost, gitu ya. Sehingga sunk cost ini merupakan suatu biaya yang tidak relevan terhadap budgeting analysis. Jadi tidak perlu dimasukkan terhadap ke analisa budgeting. Tetapi berbeda dengan opportunity cost. Kalau opportunity cost ini mencerminkan suatu biaya yang relevan, jadi harus dimasukkan ke dalam perhitungan budgeting analysis, gitu ya. Apa sih opportunity cost? Opportunity cost ini merupakan the best return that could be earned on assets that firm already owns if those assets are not used for the new project. Maksudnya apa? Maksudnya gini, di opportunity cost ini teman-teman bisa memilih jika saya tidak memilih proyek tersebut, maka return apa yang bisa saya dapatkan? Itu opportunity cost. Di sini contohnya, suppose Home Depot memiliki tanah dengan market value 2 juta dolar. Dan tanah tersebut akan digunakan untuk pembangunan toko yang baru. Dan di sini pembangunannya membutuhkan investasi sebesar 15 juta. Ya, 15 juta. Nah, di sini dipertanyakan apakah Home Depot ini harus menggunakan 15 juta sebagai biaya untuk pembangunan toko barunya? Jawabannya tidak. Karena apa? Karena jika toko tersebut tidak dibangun, maka Home Depot bisa mendapatkan cash 2 juta. Nah, 2 juta ini adalah opportunity cost-nya, gitu ya. Jadi tidak perlu mengeluarkan uang 15 juta dolar, cukup Home Depot menjual tanahnya yang tidak dipakai dan dia akan mendapatkan cash senilai 2 juta dolar. Contoh yang lain di sini adalah assume that a firm owns a building and equipment, ada building dan equipment, nilainya market value-nya adalah 10 juta dolar. The property is not being used, biasanya tidak dipakai propertinya. Kemudian perusahaan mikir nih, gimana kalau dibuat project? Jika dibuat project baru, maka biaya investasi yang dibutuhkan adalah 100.000 dolar untuk working capital.
Dan di sini dikatakan bahwa new project will produce a cash inflow of $50,000 forever. $50,000 forever. Jika WACC-nya adalah 10%, maka di sini perhitungan NPV-nya adalah cash inflow-nya. Karena ini dikatakan forever, maka perhitungan untuk present value dari cash inflow adalah 50.000 dibagi 0,1, ketemu 500.000 dikurangi dengan 100.000. 100.000 ini adalah working capital-nya, sama dengan 400.000. Ya. Nah, ini adalah net NPV-nya, net present value-nya. Does this mean that the project is a good one? Jawabannya adalah tidak. Karena apa? Karena ada opportunity cost loh, sebesar 10 juta dolar loh. Meskipun NPV di sini positif, tapi ada opportunity cost sebesar 10 juta dolar yang bisa didapatkan oleh perusahaan itu hanya dengan menjual equipment dan building yang memang biasa tidak dipakai oleh mereka. Daripada mereka join di suatu project dan NPV-nya hanya sekitar 400.000 dolar. Jadi jauh sekali ya. Itu adalah contoh opportunity cost. Kemudian isu yang selanjutnya, istilah yang selanjutnya yang perlu teman-teman tahu yaitu terkait dengan externalities. Apa itu externalities? Di sini dikatakan effects on the firm or the environment that are not reflected in the project's cash flow. Di sini ada tiga jenis. Jadi externalities ini ngomongin gini loh teman-teman. Misal kalian join di suatu project ya. Nah, itu impact-nya apa sih kira-kira untuk perusahaan kalian dan di luar perusahaan kalian? Di sini ada 3 macam, apa aja? Ada negative within firm, kemudian ada positive within firm, dan juga ada environmental externalities. Kita bahas satu-satu. Untuk negative within firm externalities. Jadi, untuk negative firm ini contohnya adalah misal di sini dicontohkan cafe Starbucks. Nah, misal kalian mendirikan cafe Starbucks di Jalan Gubeng. Kemudian cafe Starbucks itu sudah berdiri sudah lama ya di Jalan Gubeng katakan. Kemudian kalian ingin mendirikan lagi cafe Starbucks di dekat Jalan Dharma Husada. Nah, di sini ada kemungkinan bahwa cafe Starbucks yang ada di Jalan Dharma Husada akan mengambil pangsa pasar dari Starbucks yang ada di Gubeng. Jadi bisa meredupkan penjualan yang ada di Gubeng gitu ya, karena orang-orang lebih memilih toko yang baru, yang bangunannya lebih bagus dan sebagainya. Nah, jika hal ini terjadi, maka hal tersebut disebut cannibalization. Apa ini cannibalization? The situation when new project reduces cash flow that the firm will otherwise have had. Jadi contohnya ya seperti itu tadi. Kemungkinan kafe yang ada di Dharma Husada yang baru itu akan mengalami kenaikan di cash flow-nya, tetapi yang kafe Starbucks yang lama akan mengalami penurunan karena adanya toko yang baru, yang lebih stylish, yang lebih comfy gitu ya. Itu contoh negatif within the firm externalities. Kemudian bagaimana dengan positive within firm externalities? Contohnya di sini Apple. Apple iPod was a profitable product. But when Apple made an investment in another project, its iTunes Music Store, the investment boosted sales of the iPod. Jadi di sini saling melengkapi. Kalau tadi bisa mematikan lini produk yang lain, tapi kalau ini saling mengkomplementari, ya, saling melengkapi. Contohnya seperti iPod dan iTunes Music Store.
pada saat akses musik untuk iPod itu jadi lebih mudah, lebih enak, maka penjualan iPod akan naik dan penjualan iTunes musik juga akan naik. Kemudian environmental externalities. Apa ini environmental externalities? Environmental externalities ini berhubungan dengan government rules and regulation constraint. Jadi di sini contohnya misal ada suatu perusahaan mau mendirikan pabrik baru. Nah, di sini untuk mendirikan pabrik baru, perusahaan tersebut the company could meet the environmental regulation at cost $1 million, but the plant would still emit fumes that might cause ill feelings in its neighborhoods. Nah, kalau contoh di sini adalah dengan environmental regulation ya, untuk bisa memenuhi regulasi yang ada, maka pabrik tersebut harus mengeluarkan biaya sebesar $1. Nah, $1 juta. Nah, apabila biaya ini memang dikatakan mahal dibandingkan dengan pesaingnya, maka biaya ini harus dialokasikan juga ke produk. Dan perusahaan bisa mempromot bahwa produk ini misalkan eco green, ramah lingkungan, dan sebagainya, gitu ya. Oke, sekarang kita sudah sampai ke analisa untuk expansion project. Kalau expansion project berarti analisa ini melibatkan suatu pembuatan proyek yang baru, gitu ya, teman-teman ya. Kalau kemarin cash flow-nya kita sudah diberikan datanya, sudah given, tapi kalau ini kita harus menghitung cash flow dulu, baru kita menghitungkan NP, VIR, RMIR, dan payback-nya. Nah, ilustrasinya apa? Di sini ilustrasinya, let's assume that Elite, ada perusahaan namanya Elite, is considering a new expansion project. Di sini ada Project S. Project S is new health food product that Elite is considering introducing to the market. Kemudian di sini finance staff-nya sudah mengumpulkan berbagai informasi yang dapat mempengaruhi cash flow. Pertama, Project S will require Elite to purchase $900.000 of equipment. Nah, masuk mana ini? Ini merupakan capital expenditure. Kemudian inventory will increase by $175.000 and accounts payable will rise by $75.000. All other working capital components will stay the same. Oke. So the change in net working capital adalah 100.000. 100.000 ini didapat dari ini mempengaruhi perubahan net operating working capital ya. Tadi rumusnya net operating working capital adalah operating current asset, di mana di sini current assetnya berubah sebesar 175.000 dikurangi dengan current liabilities-nya berubah sebesar 75.000. Nah, makanya kita dapat 100.000 untuk perubahan dalam net operating working capital. The project will last for 4 years. The company forecasts the following sales. Nah, ini adalah sales-nya di tahun 2020 2.600.000 sekian, dan sampai dengan 4 tahun kemudian di tahun 2023 adalah 2.450.000. Nah, ini adalah harga jualnya. Each unit will sell for $2. Oke. Jadi kalau kita ditanya revenue totalnya berapa, ya sudah, tinggal $2 dikalikan dengan unit-unit yang terjual ini. Berikutnya, the fixed cost of producing the product adalah $2 juta per tahun, and the variable cost producing each unit will rise from 1,018. Ini bukan 1.018 ya, tapi ini $1,018 untuk tahun 2020
dan di tahun 2023 adalah 1,2 dolar di tahun 2023. The company will use accelerated depreciation. However, the CFO is also interested in seeing how the project value will change if it instead use straight-line depreciation. Jadi nanti kita bandingkan ya, dari sini kelihatan ada dua depreciation yang digunakan. Jadi nanti kita akan bandingkan bagaimana NPV yang dihasilkan jika menggunakan accelerated dan straight-line depreciation. When the project is completed in 2023, the company expects that it will be able to salvage the equipment for $50,000 and that it fully recover the net operating working capital of $100,000. The estimated tax rate adalah 40% dan WACC-nya adalah 10%. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya ini, teman-teman, di tabel 12.1 ya. Jadi ini simple. Nah, ini tabelnya saya tunjukkan dulu secara keseluruhan ya. Saya ceritakan dulu mengenai tabelnya secara general ceritanya. Ini untuk row 14 dan row 15 ini adalah mencerminkan capital expenditure dan net operating working capital ya. Kemudian row 17 sampai dengan row 29 ini adalah mencerminkan kas yang di-generate dari operating activities. Jadi di sini perhitungannya mulai dari revenue dikurangi dengan variabel, fix dan berbagai expense gitu ya. Kemudian ketemulah kas yang bisa di-generate dari operating activities. Nah, setelah itu dijumlahkan seluruhnya. Ini project free cash flow, perhitungan dari project free cash flow ini ya, seperti di rumus awal tadi. Ini adalah data untuk cash yang digunakan untuk investasi di capital expenditure. Kemudian ini cash flow di tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-4. Oke, kemudian ini dilengkapi dengan perhitungan depreciation-nya. Ada yang menggunakan accelerated dan straight line. Kemudian ini project evaluation-nya, perhitungan dengan menggunakan berbagai tools untuk mengevaluasi project tersebut. Oke, sekarang kita bahas satu persatu ya. Mulai dari investment outlay pada tahun ke-0. Di sini ada capital expenditure, yaitu building and equipment senilai $900. Datanya dari sini. Project S will require Elite to purchase equipment sebesar $900.000 di 2019. Kita masukkan di sini. Ini ada capital expenditure. Kemudian ini nolnya disederhanakan in thousands. Kemudian net operating working capital diketahui dari sini adanya perubahan di inventory dan juga accounts payable, maka di sini perubahannya sebesar 100.000 ya. Maka di sini dikatakan minus 1.000 karena pertambahan di inventory-nya bertambah, berarti ada cash outflow yang keluar gitu ya untuk initial investment. Oke, setelah itu unit sales ini adalah dalam unit ya, 2.685. Nah, ini disederhanakan dalam ribuan. Jadi ini sebetulnya 2.685. Nah, gini ya. Gini ya. Dalam units.
unit. Oke, kemudian ini sales price-nya. Sales price-nya. Jadi kalau kita mau tahu revenue-nya adalah 2.685 dikalikan dengan 2. Ini adalah contoh perhitungan saya di tahun pertama. Ini tahun pertama. Kemudian ini unit sales-nya tadi saya masukkan dalam 2.680 sekian unit, price-nya adalah $2, maka ini adalah revenue-nya. Revenue dari sales-nya ya. Nah, setelah itu kita kembali lagi variable cost per unit. Variable cost per unit di sini ada kenaikan kan, setiap tahunnya tadi dikatakan ada kenaikan. Contoh di tahun pertama ini ya. Di tahun pertama di tahun 2020 yaitu sebesar 1018. Nah, 1018 ini kalau kita mau tahu variable cost totalnya, maka 1018 dikalikan dengan unit yang dijual. Nah, ini saya tulis di sini 1018. Kalau kita ingin tahu variable cost total, maka hasilnya ini. Perkalian antara 1018 dengan unit sales-nya. Ya. Nah, setelah itu fixed cost-nya per tahun adalah 2 juta. Fixed cost-nya 2 juta, saya tulis di sini 2 juta. Kemudian depreciation-nya, depreciation cost-nya di sini menggunakan metode accelerated. Nah, perhitungan depreciation-nya sudah ada di sini. Yang didepresiasikan berapa? Yang didepresiasikan adalah capital expenditure yang kita beli di awal tahun, yaitu $900.000. Rate-nya, ini rate-nya. Kemudian ini adalah depreciation. Jadi sederhananya 33% dikalikan dengan $900. 45% dikalikan dengan $900.000. Nah, nanti ditaruh di sini nilainya, depresiasi. Ya. Setelah depresiasinya kita kurangkan, maka kita ketemulah EBIT. Earning before interest and tax. Ya. Nah, setelah itu di sini kita kurangkan, ini adalah EBIT-nya sama ya hasilnya. Ini adalah 339, di sini adalah 338. Kemudian taxes on operating income, di sini taxes-nya adalah 40%, ya sudah. Caranya tinggal 338 dikali dengan 40%. Dan seterusnya, gitu ya. Mula after tax project operating income sebesar 203. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi depreciation ini, kita tambahkan lagi karena depreciation bukan merupakan non-cash expense, jadi kita tambahkan lagi. Nah, inilah adalah cash flow yang di-generate dari operating activities, yaitu 500, 400, 300, dan minus 30. Ya. Oke, sampai sini sementara kita bisa menghitung cash flow yang di-generate dari operating activities. Tapi perlu teman-teman ingat, ada salvage value yang masih tersisa. Nah, di sini salvage value-nya yaitu dikatakan salvage value-nya adalah sebesar 50.000. And that it will fully recover the net operating working capital. Nah, di sini salvage value adalah 50.000, kemudian dikenakan pajak 0,4. Di sini dikurangkan ya, minus 30,
kemudian ini salvage value-nya 50, kemudian tax on salvage value-nya adalah 20. Nah, di sini 50 dikurangi dengan 20 yaitu 30. Kemudian after tax salvage value di sini dikatakan bahwa setelah mereka juga bisa merecover 100.000 dari net operating working capital. Nah, di sini ditambahkan dengan 100.000. Oke, jadi minus 30, kemudian ditambah 30 yaitu 0, kemudian ditambah 100 hasilnya adalah 100 ya. Jadi hati-hati di perhitungan untuk tahun keempatnya. Nah, ini adalah projected free cash flow-nya, teman-teman, yang bawah ini ya. Ini adalah projected free cash flow-nya. Setelah itu di sini, tapi ini untuk perhitungan yang menggunakan accelerated depreciation. Kalau teman-teman ingin menghitung dengan menggunakan straight line method, maka teman-teman menggunakan rate yang ini ya. Nah, setelah kita hitung, nanti teman-teman coba sendiri yang menggunakan straight line method. Tinggal diganti nilai depreciation-nya tinggal diganti saja. Kemudian, jika sudah tahu, sekarang kita sudah mendapatkan cash flow per masing-masing tahunnya, kita tinggal hitung MPV, IRR, MIR, dan payback-nya. Oke. Nah, di sini ditemukan jika menggunakan accelerated, NPV-nya adalah 78,82. Jika menggunakan straight line method, depreciation-nya, maka hasilnya NPV-nya adalah 64,44 dolar, gitu ya. IRR-nya, keduanya, nilai IRR-nya dan MIR-nya juga di atas WACC, oke. Nah, dari sini berarti kita bisa menerima proyek tersebut ya. Nah, selanjutnya teman-teman, kalau tadi saya mengatakan mengenai accelerated depreciation, apa sih accelerated depreciation itu? Kita lihat di sini. Nah, accelerated, jadi depreciation basics pada buku ini ada dua, yaitu straight line dan MACRS ya. Ini sebetulnya metode ini berlaku di Australia. Jadi, di Amerika. Nah, di Amerika ini ada aturan yang sudah ditentukan oleh Kongres ya. Berdasarkan tipe properti tersebut harus disusutkan selama beberapa tahun. Contoh, misalnya, untuk komputer automobiles like duty trucks itu seharusnya disusutkan selama 5 tahun. Kemudian untuk office furnitures, industrial equipment itu seharusnya disusutkan selama 7 tahun. Certain longer life types of equipment disusutkan selama 10 tahun dan seterusnya gitu ya. Setelah kita tahu aset-aset tersebut masuk kelas yang mana dan harus disusutkan selama berapa tahun, kita ke tabel ini. Nah, jika disusutkan selama 3 tahun, maka ini jika disusutkan selama 4 tahun ya ini ya, seharusnya disusutkan selama 4 tahun. Berapakah yang harus percentage yang harus dipakai? Jika disusutkan selama 5 tahun, berapa saja percentage yang harus dipakai gitu ya. Nah, ini adalah contoh perhitungan untuk accelerated depreciation. Jadi ini kalau selama 4 tahun, nah equipment cost-nya adalah 200, shipping-nya 10, installation-nya 30, ini semua dijumlah shipping dan installation dimasukkan ke harga equipment. Jadi total 240. Ya udah 240 dikalikan rate masing-masing ini. Oke, kita akan ketemu depreciation-nya.
Next, kita akan ke replacement analysis. Nah, di replacement analysis ini membahas mengenai kalau tadi kita mengidentifikasi cash flow terhadap project yang baru, tetapi jika di sini kita mengidentifikasi project yang case-nya adalah mereplace old project gitu ya. Mereplace old project. Di sini apa yang membedakan? Yang membedakan di sini kita harus mencari incremental cash flow-nya dengan cara mengurangkan outflow dengan yang baru, mengurangkan old project dengan project yang baru. Nah, ini ada beberapa part di sini, teman-teman. Ada 3 part utama. Jadi yang pertama adalah free cash flow before replacement old machine. Yang kedua, free cash flow after replacement new machine. Yang ketiga adalah perhitungan incremental cash flow evaluation-nya. Jadi mengurangkan antara part pertama dengan part kedua. Kemudian dari situ kita akan hitung NPV-nya ya. Kita mulai di sini, asumsinya adalah data applicable to both mesin. Maksudnya mesin yang lama dengan mesin yang baru. Sales revenue which will remain constant. Sales revenue-nya adalah $2.500. Expected life untuk yang lama dan yang baru adalah 4 tahun, WACC-nya 10%, tax rate-nya 40%. Data untuk mesin yang lama, market value dari old mesin adalah 400, old labor, materials-nya, dan cost yang lain 1.000. Kemudian depreciation-nya di sini adalah 100. Data for new machine, di sini cost of new machine-nya adalah 2.000 dan expense yang terkait adalah 400. Yuk kita hitung ya. Pertama adalah kita menghitung cash flow before replacement old machine. Di sini sales revenue-nya tadi dikatakan konstan $2.500 per tahun. Ini sama ya, $2.500 per tahun. Begitu juga dengan yang baru. Ini adalah untuk yang baru, yaitu $2.500 per tahun. Kemudian cost except depreciation, yaitu 1.000 dan depreciation-nya adalah 100. Kita dapatkan dari sini old mesin, ini expense-nya, ini depreciation-nya 1.100 ya. Kita pindahkan di sini 1.100 di jumlah 1.100, kemudian sales revenue dikurangi dengan total operating cost-nya. Ketemulah EBIT-nya 1.400. Ini ya. 1.400. Kemudian taxes-nya, sekarang tinggal kita kalikan, taxes-nya adalah 40%. Berarti di sini taxes-nya sama semua, 560 semua. Kemudian setelah 1.400 dikurangi 560, ketemulah after tax operating income. Dan di sini tahap selanjutnya kita tambahkan lagi depreciation-nya, karena depreciation adalah non-cash expense. Nah, setelah kita tambahkan lagi, sekarang kita ketemu projected free cash flow before replacement adalah sebesar $940 tiap tahunnya. Kemudian apa yang berbeda dengan after replacement new machine? Nah, ini setelah diganti dengan mesin yang baru ya. Mesin yang baru tadi harganya adalah $2.000 dan after tax salvage value old machine adalah 400. Which is di sini artinya ini ya, new mesinnya 2.000 dan after tax salvage value artinya mesin tersebut dijual sebesar $400. Nah, itu harus kita masukkan di sini. Berarti kan kita mengeluarkan kas untuk capital expenditure hanya sebesar $1.600, bukan sebesar 2.000. Oke. Sales revenue remain constant. Cost except depreciation adalah 400, ini ya. New machine. Nah, ini cost adalah 400. Kemudian depreciation-nya di sini perhitungannya
adalah 660, 900, 300, dan 140. Setelah itu total operating cost di sini di total semua operating cost-nya 400 ditambah 660 berarti 1060 dan seterusnya gitu ya. Ini penambahan beban dengan depresiasi. Setelah itu kita kurangkan dengan sales revenue-nya, ketemulah EBIT. Setelah ketemu EBIT, kita kalikan dengan taxes-nya, kita kurangkan dengan taxes-nya. Nah, ini adalah earnings after tax. Setelah kita ketemu earning after tax, seperti biasa kita tambahkan lagi depreciation-nya. Oke? Dan terakhirnya kita ketemu free cash flow after replacement. Sekian. 1.600 minus 1.600 untuk T0. Ini asumsi kita, karena asumsi kita pada T0 kita akan mengeluarkan capital expenditure dan juga menghitung perubahan pada net operating working capital. Nah, setelah itu, setelah kita ketemu free cash flow di part 1 dan part kedua, kita selisihkan. Ya. Ini untuk T0 kita selisihkan karena ini 0, ini minus 1.600, maka kita taruh di sini minus 1.600. Kemudian ini 940 tiap tahun kita selisihkan dengan yang ada di sini, ya. Nah, ini akhirnya kita ketemu sekian positif. Nah, dari cash flow yang kita selisihkan ini kita hitung masing-masing NPV, IRR, MIR, dan payback-nya. Ya. Nah, di sini jika teman-teman lihat NPV-nya positif, IRR-nya juga lebih besar dari WACC-nya 10%, MIR juga lebih besar dari WACC-nya yaitu 10%. Kemudian payback-nya di sini adalah 2,76 tahun. Lalu apa kesimpulannya? Kesimpulannya di sini maka kita bisa menerima proyek tersebut karena proyek tersebut NPV-nya bernilai positif, IRR dan MIR-nya juga berada di atas WACC. Sehingga dengan harapan mereplace mesin yang baru, maka expense-nya akan berkurang, ya. Di sini terlihat ya jika expense-nya bisa berkurang sangat efisien, kemudian mungkin bisa meningkatkan produktivitas dari perusahaan tersebut. Nah, demikian teman-teman analisis terkait projected free cash flow. Sehingga jika kita sudah bisa mengestimasi projected free cash flow, kita dapat menghitung dengan NPV, IRR, MIR, dan payback. Semoga hal tersebut dapat menambah wawasan bagi kita. Nanti selanjutnya kita akan melanjutkan dengan analisa risiko. Wassalamualaikum.